Pesona cantik Ratu Jetsun Pema yang merupakan istri dari Raja Bhutan yakni Raja Jigme Kesar memang begitu menarik perhatian. Tak hanya punya paras memukau, ibu dua anak ini juga merupakan sosok wanita luar biasa. Kisah asmara Ratu Jetsun dengan Raja Jigme memang begitu menarik perhatian. Bahkan keduanya kerap dibandingkan dengan Pangeran William dan Kate Middleton. Ada apakah sebenarnya di negara Bhutan, negara yang kecil tapi terkenal keindahan alamnya, serta menyandang predikat penghasil wanita paling cantik? Langsung saja kita mulai. Bhutan adalah sebuah negara kecil di Asia Selatan yang berbentuk kerajaan dan dikenal dengan sebutan negeri naga guntur. Wilayahnya terhimpit antara India dan Tiongkok. Nama lokal negara ini adalah Drukyul, yang berarti negara naga. Simbol naga dapat ditemukan di bendera dan lambang negaranya. Bhutan mungkin diturunkan dari kata Sanskerta, Bu-utan-Bu-utana, yang berarti tanah tinggi. Dalam teori lain Sanskertanisasi, Bots-an-bota-anta, berarti ujung Tibet, atau selatan Tibet. Namun beberapa orang Bhutan menyebut negeri mereka, Drukyul, dan penduduknya, Drukpa. Nama Dzongkha dan Tibet untuk negeri ini ialah, Drukyul, tanah naga guntur. Karena tenang dan perawannya negeri dan pemandangannya ini, kini Bhutan kadang-kadang disebut Sangrila terakhir. Peralatan, senjata, dan sisa dari batu membuktikan bahwa Bhutan telah dihuni sejak awal 2000 SM. Para sejarawan telah berteori bahwa negara Lomon, harfiah, kegelapan dari selatan, atau Monyul tanah gelap, referensi pada Monpa, penduduk asli Bhutan, sudah ada antara 500 SM dan 600 M. Nama Lomon Sendenjong, negeri cendana, dan Lomon Hashi, atau Mon Selatan, negeri empat tujuan telah ditemukan dalam kronik Bhutan dan Tibet kuno. Sepanjang dasawarsa terakhir, politik Bhutan terjadi dalam kerangka monarki absolut yang berkembang menjadi monarki konstitusional. Pada 1999, Raja keempat Bhutan menciptakan badan 10 anggota yang disebut Lengye Dzongkhap Dewan Menteri. Raja Bhutan adalah kepala negara. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Lengye Dzongkhap, Dewan Menteri. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Majelis Nasional. Meski menjadi salah satu yang terkecil di dunia, ekonomi Bhutan telah berkembang pesat sekitar 8% pada 2005 dan 14% pada 2006. Per Maret tahun 2006, pendapatan per kapita Bhutan adalah $1.321 yang membuatnya tertinggi di Asia Selatan. Standar hidup Bhutan berkembang dan merupakan salah satu yang terbaik di Asia Selatan. Ekonomi Bhutan adalah salah satu yang terkecil dan kurang berkembang di dunia, yang berbasis pertanian, kehutanan, dan penjualan PLTA ke India. Pertanian menyediakan mata pencaharian buat lebih dari 80% penduduk. Praktik agraria sebagian besar terdiri atas pertanian subsisten dan peternakan hewan. Kerajinan tangan, khususnya menjahit dan produksi seni keagamaan untuk altar rumah merupakan industri kecil milik rakyat dan sumber sekian pendapatan. Pemandangan yang berbeda dari pegunungan berbukit yang kasar membuat pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya sulit dan mahal. Ini, dan tiadanya akses ke laut, menyebabkan Bhutan tidak pernah bisa dapat untung dari perdagangan yang signifikan dari produknya. Kini Bhutan tidak memiliki jalur kereta api, meski Indian Railways merencanakan menghubungkan Bhutan Selatan dengan jaringannya yang luas di bawah persetujuan yang ditandatangani pada Januari tahun 2005. 12 jalur perdagangan masa lalu antara pegunungan Himalaya, yang menghubungkan India ke Tibet, telah ditutup sejak pengambil alihan militer atas Tibet pada 1959, meski kegiatan penyelundupan tetap membawa barang-barang RRT ke Bhutan. Penduduk Bhutan, pernah diperkirakan beberapa juta, telah dikurangi oleh pemerintah Bhutan hingga 750,000 setelah sebuah sensus di awal 1990-an. Sebuah sensus lanjutan yang dilakukan pada Juni tahun 2005 mengurangi jumlah penduduk lebih lanjut dari 672.425 diarsipkan 2006-1005 di Wayback Machine. Pemerintah belum pernah meluncurkan rincian demografis jumlah penduduk kini. Kebanyakan orang percaya bahwa penduduknya sengaja terbumbung pada 1990-an karena persepsi lebih awal bahwa bangsa dengan berpenduduk kurang dari sejuta takkan diakui oleh PBB. Karena itu jumlah penduduk PBB lebih tinggi daripada jumlah yang disediakan oleh pemerintah.
Chia World Factbook memberikan jumlah penduduk 2.279.723 dari Juli tahun 2006, yang juga mencatat bahwa beberapa perkiraan kurang dari 810.000. Saat warganya dipandang bebas bepergian ke luar negeri, Bhutan sering tak terjangkau orang asing. Kesalahan gambaran meluas bahwa Bhutan telah membatasi visa turis, tarif yang tinggi, dan permintaan pergi dengan tur paket tampaknya menciptakan kesan ini. Pakaian tradisional buat lelaki Ngalong Ensarkop adalah go, jubah sepanjang lutut yang diikatkan di pinggang dengan sabuk pakaian yang dikenal sebagai kera. Wanita mengenakan gaun sepanjang pergelangan kaki, kira, yang dijepit di bahu dan diikatkan di pinggang. Kira dipadukan dengan blus lengan panjang, tugo, yang dikenakan di bawah lapisan luar. Kedudukan dan kelas sosial menentukan tekstur, warna, dan dekorasi yang menghiasi pakaian. Selendang dan syal juga penanda kedudukan sosial, karena secara tradisional Bhutan adalah masyarakat feodal. Anting-anting dikenakan oleh wanita, yang menjadi perdebatan, kini hukum Bhutan mengizinkan. Pakaian ini buat semua warganya. Sampai dengan tahun 1999, secara resmi Bhutan masih melarang penggunaan televisi dan internet. Tetapi, karena banyak pertimbangan, salah satunya ketidakmungkinan membiarkan masyarakat buta teknologi, raja menghapus kebijakan ini. Periode ini bisa disebut titik balik yang cukup besar bagi penduduk Bhutan. Pasalnya, kini mereka bisa mengakses informasi seperti masyarakat di negara lain. Kebijakan yang mulai diterapkan pada akhir tahun 99 menjadikan Bhutan sebagai negara terakhir di dunia yang mulai menggunakan televisi. Di negara ini, Anda akan menemukan Kementerian Kebahagiaan yang bertugas mengukur kepuasan seseorang terhadap hidup mereka saat ini. Berdampingan dengan Komite Kebahagiaan Nasional Bruto, keduanya mengukur kualitas hidup warga berdasarkan nilai finansial dan mental. Alih-alih memberikan harga murah, Kerajaan Bhutan membebaskan warganya dari pembayaran jasa medis. Setiap orang berhak mendapat layanan kesehatan terbaik secara gratis, baik menggunakan pengobatan tradisional maupun umum. Mereka juga punya kebebasan memilih metode pengobatan yang paling sesuai. Jika suatu peristiwa membuat seseorang kehilangan rumah, maka dia hanya perlu menghadap raja. Raja akan memberinya tanah untuk membangun rumah dan menanam sayuran. Fakta satu ini sangat membanggakan. Pasalnya, Raja Bhutan secara resmi telah melarang penanaman, pemanenan, dan penjualan tembakau dan produk turunannya di kawasannya. Turis atau pelancong yang ketahuan membawa rokok harus berhadapan dengan otoritas setempat dan dikenakan denda. Jalan adalah petualangan yang agak berbahaya di Bhutan dengan tikungan curam di daerah pegunungan. Kawanan hewan seperti sapi dan kerbau dapat ditemukan bebas berkeliaran di jalan tersebut. Bahkan orang berhenti untuk saling menyapa di tengah jalan. Namun, orang Bhutan mengemudi dengan sangat pelan dan hati-hati, sehingga lampu lalu lintas tidak diperlukan. Sebaliknya, polisi ditimpu berdiri di persimpangan utama dan mengarahkan lalu lintas. Seharusnya satu set dipasang, dan kemudian segera disingkirkan, karena orang Bhutan lebih menyukai polisi. Mungkin juga tidak ada lampu lalu lintas di Melekeok, Palau. Lain kali Anda berada di sana, beritahu saya. Fakta tentang Bhutan yang diketahui kebanyakan orang adalah bahwa Raja Bhutan dikenal karena kepribadiannya yang rendah hati dan upaya kemanusiaannya. Tepat disebut, Raja Rakyat, Yang Mulia Jigme Khesar telah bertemu dengan hampir setiap warga negaranya dan senang berbicara dengan orang-orang secara pribadi tentang kesedihan dan kebutuhan mereka. Raja Bhutan menyerahkan mahkota kepada putra sulungnya pada 2008. Pada usia 28 tahun, Raja Jigme Khesar Namgyel Wangchak menjadi raja termuda yang berkuasa di dunia. Bhutan menjadi monarki konstitusional dengan sistem dua partai pada 2008. Partai Rakyat Demokratik memenangkan pemilu pada 2013. Fakta tentang Bhutan ini menjadikannya sebagai negara yang menyayangi hewan. Orang Bhutan tidak diperbolehkan membunuh hewan atau burung apapun. Mereka menjalankan konservasi lingkungan cukup serius. Namun, mereka makan daging, cukup banyak. Hukum ini berasal dari nilai-nilai tradisional ajaran Buddha, yang melarang pembunuhan makhluk hidup apapun. Semua dagingnya diimpor dari negara lain. Oke, cukup sekian perjumpaan kita akhir kata. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak, sampai jumpa di segmen berikutnya.